Terus apa yang terjadi teman-teman? Benar sekali, kita kena denda. Suaminya tuh mau nggak mau ya harus menginjakan kaki ke Indonesia teman-teman. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Mama Mayun. Teman-teman, hari ini saya mau bercerita mengenai pengalaman pribadi saya, ya, mau bercerita, mau berbagi pengalaman pribadi saya. Kenapa di sini saya menekankan pengalaman pribadi saya? Karena setiap orang pasti memiliki pengalaman berbeda-beda, teman-teman ya. Jadi pengalaman pribadi saya tolong jangan disamakan dengan pengalaman pribadi orang lain ya teman-teman. Tolong teman-teman catat, dan mungkin bagi teman-teman yang lagi nonton video saya ini akan mendapatkan pengalaman pribadi yang berbeda juga ya, siapa tahu. Pengalaman pribadi apakah itu? Pengalaman pribadi saya mengenai pernikahan, bagaimana cara menikah dengan orang bule, dengan warga negara asing. Nah, di sini saya mau memperkenalkan diri secara singkat dulu teman-teman ya. Kan saya kan warga negara Indonesia. Terus suami saya itu warga negara Bulgaria. Nah, kami ini berdomisili, bertempat tinggal di Jerman. Pertama tuh kami mau memutuskan untuk menikah di Jerman teman-teman ya. Itu pertama kali itu tuh. Jadi kita lihat tuh di internet surat-surat apa aja, dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan dari saya, dari suami saya. Nah, kebetulan kan suami saya kan orang Bulgaria, jadi dia nggak tahu masalah nikah di sini tuh apa-apa aja, persyaratan-persyaratannya. Persyaratan-persyaratan atau persyaratan-persyaratan sih? Persyaratan-persyaratan ya, persyaratan-persyaratannya. Jadi kami melihat di internet apa-apa aja. Pas saya lihat persyaratan untuk saya teman-teman ya Tuhan, saya kayak ini kepala ini kayak mau copot dari badan saya teman-teman. Sangat amat ribet dan bertele-tele. Yang membuat kepala saya pusing ini teman-teman, yaitu lamanya proses tuh surat-surat sama pokoknya dokumen-dokumen itu, lamanya proses di Indonesia itu sekitar 2-3 bulan. Bayangkan teman-teman, lamanya proses itu seperti itu. Jadi persyaratan-persyaratannya itu seperti misalnya surat belum nikah, surat single ya, dan surat belum nikah ini nanti dia akan berhubungan dengan RT, RW, kecamatan, kelurahan, pokoknya dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas teman-teman ya. Itulah Indonesia. Terus abis itu persyaratan yang kedua ini ya, yang mau saya proses itu persyaratan akte kelahiran. Akte kelahiran ini persyaratannya yang membuat saya angkat tangan teman-teman ya. Ini surat akte kelahiran ini kita harus legalisasi. Nah, legalisasinya ini teman-teman harus di kedutaan Jerman yang ada di Indonesia ya. Ini teman-teman harus catat baik-baik, kedutaan Jerman yang ada di Indonesia. Itu akte kelahirannya kita yang harus dilegalisir ya, harus dilegalisasi. Dan juga begitu sama suami saya ya, dari suami saya surat akte kelahirannya juga harus dilegalisasi di kedutaan Jerman yang ada di Bulgaria. Nah, proses legalisasi ini teman-teman tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh dikirim melalui pos. Jadi kita harus datang secara pribadi, bawa tuh akte kelahirannya kita, baru dilegalisasi ya. Jadi tidak boleh diwakilkan, tidak boleh dikirim melalui pos juga teman-teman. Jadi kita harus pulang ke Indonesia ngurus tuh barang ya. Jadi saya sama suami bilang, ya udah deh kita angkat tangan aja, kita nggak usah menikah di Jerman aja ya. Tapi saya tuh belum menyerah sebenarnya teman-teman ya. Saya tuh suka banget dengan namanya tantangan ya. Dan saya tuh tanya sama salah satu teman saya ya, tapi dia nggak tinggal di Frankfurt, dia tinggal di kota lain ya. Saya tanya sama teman saya itu, saya bilang apakah memang seribet itu? Apakah memang prosesnya selama itu 2-3 bulan dan sebagainya? Terus teman saya bilang memang prosesnya selama itu 2-3 bulan. Dan temanku ini dia juga bilang sama saya teman-teman ya, ini yang konyol lagi, tambah konyol lagi ini. Dia bilang sama saya waktu itu, mungkin ini juga persyaratan di setiap kota yang ada di Jerman kan berbeda-beda juga ya teman-teman. Saya nggak tahu, tapi ini pengalaman pribadi saya dari temannya saya ya. Dia bilang gini, dan kamu tahu nggak Nino, itu
suami kamu itu harus udah pernah menginjak kaki di negara Indonesia tercinta. Jadi persyaratannya itu salah satunya, teman-teman. Jadi calon suaminya kita itu udah pernah harus ke Indonesia, teman-teman ya. Dia udah pernah menginjakan kaki di Indonesia. Jadi suaminya tuh mau nggak mau ya harus menginjakan kaki ke Indonesia, teman-teman ya. Jadi suaminya itu tuh terbang ke Indonesia hanya untuk memenuhi salah satu persyaratan itu, bayangkan. Nah, itu tadi syarat-syarat untuk kita menikah di negara Jerman sini, teman-teman. Dan itu saya udah angkat tangan, teman-teman ya. Dan suami saya bilang, ya udah kita cari negara lain yang bisa kita jadikan tempat untuk menikah, cepat ya, praktis, nggak bertele-tele. Pas kami lihat di internet, ternyata dapat, teman-teman, yaitu pernikahan di Denmark. Di sini saya mau bilang sama teman-teman ya, mungkin persyaratan-persyaratan di tahunnya saya akan berbeda dengan persyaratan-persyaratan di tahun ini ya. Jadi tolong, budaya baca itu harus benar-benar tingkatkan ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus jangan berpatokan sama video saya ini, teman-temannya, persyaratan-persyaratannya. Jadi teman-teman harus baca secara teliti, secara baik-baik. Mungkin ada persyaratan lain, persyaratan yang baru ya. Persyaratan yang di tahunnya saya itu hanya ada 3 aja, teman-teman ya, yaitu paspor dan visa. Pokoknya 2 ini nggak ada masalah. Dan yang ketiga adalah surat keterangan bertempat tinggal, berdomisili di mana, teman-teman ya. Nah, contohnya seperti saya kan berdomisili di Jerman, jadi harus ada surat keterangan tempat tinggalnya itu. Nah, jadi 3 itu teman-teman ya, paspor, visa, sama berdomisili di mana. Kalau teman-teman udah ada 3 persyaratan ini, teman-teman langsung aja email ya. Mereka tuh langsung balas kok, teman-teman. Mereka tuh nggak bertele-tele, mereka langsung balas cepat banget. Setelah dibalas emailnya, nanti di situ ada tertulis pokoknya persyaratannya itu udah lengkap. Jadi kita tinggal tinggal bayar biaya administrasinya. Dan biaya administrasinya ini saya udah lupa, teman-teman. Ini udah lama banget soalnya. Pokoknya teman-teman lihat aja deh. Dan siapa tahu juga biayanya berubah ya, lebih mahal gitu ya tahun ini daripada tahunnya saya. Kalau teman-teman udah bayar biaya administrasinya, nanti teman-teman akan ditanya mau kapan menikahnya, tanggal berapa, jam berapa. Nah, nanti mereka lihat tuh apakah di tanggal itu masih kosong atau udah penuh. Soalnya teman-teman ya, itu bukan tanggal hari itu tuh bukan kita aja yang mau menikah, teman-teman, banyak yang mau menikah ya. Jadi waktu saya menikah di sana itu ada 5 pasangan atau 6 pasangan yang nikah, teman-teman. Bayangkan satu hari itu ada 6 atau 5 pasangan gitu. Terus kita udah memutuskan semuanya dan mereka akan balas lagi. Kalau kita harus datang itu jangan di hari hanya, di hari pas kita nikah itu, teman-teman ya. Kita disuruh datang 2 hari sebelum kita nikah ya. 2 hari sebelum kita nikah. Nah, kenapa 2 hari sebelum kita nikah itu, teman-teman? Soalnya nanti hari pertama itu kita harus registrasi dulu, teman-teman ya. Waktu kita registrasi itu kita juga ditanya, teman-teman ya. Nanti penghulunya kita itu maunya berbicara dalam bahasa apa? Ada beberapa bahasa kok, setahu saya. Ini seingat saya, teman-teman ya. Seingat saya itu bahasa Denmarknya tuh pasti, bahasa Inggrisnya juga udah pasti ya. Terus bahasa-bahasa yang tambahan tuh seperti bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, terus kayaknya juga ada bahasa Mandarin deh, kalau nggak salah bahasa Mandarin juga kayaknya ada deh. Terus pokoknya saya lupa deh, pokoknya ada beberapa bahasa gitu, teman-teman ya. Tapi kami memutuskan untuk minta dalam bahasa Jerman ya. Jadi di akte nikah kami itu ada 3 bahasa, teman-teman ya, bahasa Denmark, bahasa Inggris, sama bahasa Jerman. Jadi teman-teman sampai sini teman-teman udah ngerti kan pembahasannya saya ini? Tolong teman-teman harus ngerti. Ini saya udah menjelaskan sampai mulut saya berbusa nih teman-teman. Tolong teman-teman ngerti pembahasannya saya sampai di sini ya. Kita minum dulu. Nanti itu teman-teman kalau kita sudah di hari hanya itu ya, nanti kita dikumpulkan di salah satu ruangan ya. Di situ ada beberapa pasangan yang mau menikah juga, bukan hanya kita aja. Nah, nanti di situ kita akan tunggu gilirannya kita untuk menikah, teman-teman ya. Kalau sudah gilirannya kita, teman-teman, nanti kita ke ruangan yang lainnya. Terus di dalam ruangan itu ada 3 orang ya, penghulu. Pada saat saya itu penghulu cowok. Terus yang kedua tuh ibu-ibu yang lagi mendokumentasikan sesuatu, udah ngetik-ngetik gitu.
Terus abis itu sama satu ibu lagi, dia nanti akan menawarkan jasanya, siapa tahu dibutuhkan untuk proses pemotretan ya. Dan saat itu pula nanti kita akan diberikan akte nikah. Saat itu juga teman-temannya kita akan menerima akte nikahnya kita. Dan keesokan harinya baru kami ngelegalisasi akte nikah kami itu ya, dari pihak Denmark dan juga kedutaan Indonesia yang ada di Denmark itu sendiri. Dan yang ketiga ini adalah dimana proses untuk kita wajib lapor teman-teman ya. Ini sangat penting, wajib lapor. Nah, wajib lapor ini harus dari tiap-tiap negara teman-teman ya. Jadi yang pertama nih, tempat kita berdomisili ya, kita kan di Jerman, jadi harus wajib lapor di Jerman. Terus yang kedua, saya kan dari Indonesia, jadi harus wajib lapor di Indonesia. Dan juga suami saya dari negara Bulgaria, jadi harus juga wajib lapor di negaranya tersebut. Kalau ketiga-tiga ini kita udah lapor ya bahwa kita udah menikah, jangan sampai salah satu ini kita belum lapor ya teman-teman. Jadi nanti statusnya kita nih masih single, belum menikah teman-teman ya. Tapi teman-teman saat itu setelah kami menikah di Denmark ya teman-teman, saya sama suami kan selalu mengunjungi Bulgaria kan setiap tahunnya di musim panas ya. Kami tuh pada saat itu tuh setelah 1 tahunnya tuh kami nggak langsung lapor diri di di Bulgaria, nggak lapor diri bahwa kita udah menikah ya. Soalnya kami udah seneng ketemu sama keluarga, sudah happy ya, sudah lupa sama semuanya ya. Jadi yang di Bulgaria pokoknya kita happy aja. Jadi sampai lupa ngelapor diri. Dan suami saya bilang, alah nggak usah lah, pasti nggak terlalu penting juga ya kan. Suami saya bilang gitu ya, saya ikut-ikut aja. Tapi kalau yang di Indonesia saya pokoknya mau lapor, soalnya kan ini udah beda negara banget ya, udah beda benua ini soalnya. Tapi kalau Bulgaria sama Jerman sama Denmark itu kan masih Uni Eropa, jadi mungkin masih ada berhubungan lah. Misalnya kalau kita nggak lapor, mungkin ini menurut saya ya teman-teman, mungkin menurut pemikiran suami saya itu begini, mungkin kalau kita nggak lapor yang di Bulgaria bahwa kita udah menikah, mungkin nanti mereka bisa lihat, bisa cek sendiri bahwa pemerintah yang di Bulgaria sana ya, mungkin bisa ngecek sendiri, oh ternyata nih pasangan udah menikah gitu, mungkin udah terlapor sendiri. Mungkin suami saya berpikiran seperti itu. Tapi teman-teman, ketika mamanya kan beli apartemen baru, terus di situ ada sangkut pautnya dengan anak-anaknya gitu, nggak tahu bagaimana. Terus anak-anaknya itu juga harus harus tanda tangan surat. Nah di surat itu teman-teman ada pertanyaan, apakah Anda sudah menikah ya kan? Terus suami saya bilang udah menikah ya kan. Nah terus dari pihak sana minta mana buktinya. Nah kita kasih tunjuk bukti akte nikahnya kita kan. Terus mereka ngecek lah, tapi Anda belum ini kan, belum lapor di Bulgaria. Terus suami saya, iya saya belum lapor. Dengan polosnya dia bilang, iya saya belum lapor. Dan ternyata apa yang terjadi teman-teman? Ya, kita kena denda teman-teman, karena kita tidak lapor statusnya kita di Bulgaria. Bayangkan teman-teman, kita kena denda itu juga lumayan besar ya. Saya minum dulu teman-teman ya. Jadi saran saya teman-teman ya, teman-teman mendingan lapor semuanya teman-teman. Indonesia, Jerman sama Bulgaria. Maksudnya negaranya suaminya teman-teman. Mendingan teman-teman lapor semuanya daripada seperti kami. Oke teman-teman, video ini saya akhiri sampai sini dulu. Soalnya si Marlonnya udah bangun ya. Dan sudah jelas ya, sudah sangat-sangat jelas ya apa yang saya sampaikan. Dan semoga video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang calon suaminya bule ya, yang sekarang lagi cari bagaimana caranya untuk menikah sama warga negara asing itu ya. Jadi terima kasih udah nonton video ini sampai habis walaupun bertele-tele ya. Tapi saya pikir ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.